Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Pada pertemuan kali ini saya akan menyuguhkan tema lebih unggul dari kompetitor. Jadi kalau kita mau berbisnis, maka kita tidak boleh lupa dengan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini merupakan salah satu analisisnya adalah bagaimana kekuatan atau ancaman atau keunggulan daripada kompetitor terhadap perusahaan kita atau terhadap kegiatan bisnis yang kita kelola. Selanjutnya kita akan diskusi lebih dalam lagi tentang tema ini. Rekan-rekan semua, saya mencoba membuat satu model diskusi seperti yang terlihat pada layar monitor, yaitu berupa bintang 7. Bintang 7 dalam bisnis. Jadi di dalam bintang 7 tadi ada 7 pokok pemikiran. Pemikiran pertama adalah demografi. Kemudian pemikiran kedua adalah ekonomi. Selanjutnya pemikiran yang ketiga fisik. Kemudian juga tentang sosial budaya. Selanjutnya adalah global, teknologi, dan politik. Jadi di dalam kegiatan 7 kegiatan tadi itu mencakup masalah lingkungan industri, di mana di dalam lingkungan industri nanti akan kita diskusikan tentang ancaman pendatang baru, kemudian kekuatan supplier, kekuatan konsumen, kemudian produk pengganti, dan kekuatan persaingan. Selanjutnya ada satu hal yang tadi sudah saya singgung dan saya gunakan sebagai judul, yaitu masalah lingkungan kompetitor. Sebetulnya lingkungan kompetitor itu yang dimaksud di sini adalah 3 pokok pemikiran yang terakhir, yaitu global, teknologi, dan politik. Sementara untuk lingkungan industri itu yang termasuk di dalamnya adalah 4 pemikiran, pokok pemikiran, yaitu demografi, ekonomi, fisik, dan sosial budaya. Jadi masing-masing pokok pemikiran ini sebagai inti daripada diskusi kita. Rekan-rekan semua, pada saat ini saya akan coba memberikan satu contoh realita yang ada, yang kita hadapi saat ini, yaitu kegiatan bisnis atau transaksi yang sangat kental saat ini adalah transaksi calon presiden dan wakil presiden. Jadi maka di dalam contoh-contoh ini nanti saya coba mengkaitkan dengan masalah kegiatan tersebut, sehingga hal ini akan bermanfaat bagi para
pengamat maupun para ini ya tim ses dari masing-masing capres itu bisa melakukan pembelajaran pada diskusi ini. Jadi rekan-rekan semua, di dalam lingkungan industri itu ada yang disebut ancaman pendatang baru. Nah, di dalam ancaman pendatang baru tadi kita bisa melihat bahwa ini adalah contoh nyata yang dimaksud dengan ancaman pendatang baru. Ada 6 partai politik yang muncul untuk ikut berkompetisi pada tahun 2024 untuk pemilihan calon presiden. Yang pertama adalah Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Ini diketuai oleh Gede Pasek Suardika. Tentunya kalau rekan-rekan mengikuti dunia politik, apalagi melihat kasusnya Anas Urbaningrum, maka pasti mengetahui tentang Gede Pasek Suardika. Jadi Gede Pasek Suardika itu pendukungnya Anies ya, ini apa? Mantan ketua Demokrat, mantan ketua ya. Anas namanya Anas ya, Anas Urbaningrum. Jadi PKN ini ketua umumnya adalah Gede Pasek Suardika. Kemudian ada namanya Partai Pelita. Partai Pelita ini didirikan oleh Din Samsudin. Kemudian ada yang ketiga Partai Umat. Partai Umat ini didirikan oleh Amin Rais. Kemudian Partai Rakyat. Partai Rakyat ini didirikan oleh Arvindo Noviar. Dan Partai Gelora ini ketua umumnya adalah Anies Mata. Anies Mata itu tentunya tahu ya dengan namanya PKS ya. Itu dia jebolan dari Partai PKS. Kemudian Prima, Partai Rakyat Adil Makmur. Ini didirikan oleh aktivis 98 yang namanya Agus Jobo. Jadi rekan-rekan semua, kita mencoba melihat secara sepintas kekuatan-kekuatan daripada partai baru ini. Apabila partai itu sudah disetujui, artinya masing-masing partai ini sudah ada perwakilannya di 34 provinsi. 34 provinsi. Masalah nanti dapat kursi atau tidak, yaitu walau alam ya. Karena seperti PSI segala macam itu ya hanya di DKI saja. Jadi artinya di daerah-daerah ya juga belum mengenal, belum tahu gitu. Sementara kita lihat seperti PKN ini bisa ya bisa tidak akan gembosin Demokrat ya. Kemudian Partai Pelita bisa juga akan gembosin PKS ya kan. Karena yang namanya sifatnya manusia itu ingin menjadi pemimpin atau ingin menjadi ketua. Begitu pula dengan Partai Umat. Bisa juga menggembosi Partai PAN.
Karena kita tahu sendiri Amin Rais kan pernah menjadi ketua PAN, tapi tidak berhasil sebagai presiden, menjadi presiden ya. Begitu pula Partai Rakyat, Gelora itu nanti bisa PKS ya, kemungkinan besar ngembosin PKS. Kemudian Partai Prima, ini yang benar baru ya. Baik, ini dari pihak lawan perlu tidak, baru pihak tim ses juga harus memikirkan ini. Apakah perlu dirangkul atau dilawan? Karena kalau kita melihat pengalaman di pemerintahan yang sedang berlangsung ini, dia merangkul semua partai. Tapi ya hasilnya ya tidak memuaskan. Jadi harga-harga naik, korupsi meningkat, tidak ada penindakan juga tebang pilih, ya kan? Kita melihatlah hasilnya, bisa rakyat yang merasakan seperti saya ini juga merasakan bahwa tidak happy dengan adanya pemerintahan yang sedang berlangsung saat ini. Baik, rekan-rekan semua, saya akan coba menjelaskan tentang adanya kekuatan supplier. Kekuatan supplier itu apa sih yang dimaksud? Kekuatan supplier itu kalau di dalam partai politik adalah penyandang dana. Jadi para cukong, para pemilik perusahaan yang mempunyai dana dan ingin aman perusahaannya, maka dia akan mendekati salah satu partai yang kira-kira kuat, yang nantinya akan menyumbangkan dananya, yang harapannya pada saat orang yang disumbang tadi menjadi presiden akan mendapatkan keistimewaan. Apakah itu dalam bentuk pengembangan usaha, apakah dalam bentuk peraturan, apakah dalam bentuk hal-hal yang lain, yang intinya menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Kemudian kita bisa melihat tentang masalah lingkungan industri, yaitu masalah produk pengganti. Jadi rekan-rekan semua, kondisi saat ini, contohnya koran, majalah yang konvensional, yang cetak itu saat ini boleh dikata 1-2 masih laku ya, tetapi sudah menurun drastis. Orang saat ini mencari atau membaca berita melalui gadgetnya masing-masing atau peralatan elektronik yang mereka punyai atau milik kantor. Jadi hal ini merupakan satu revolusi teknologi ya, sehingga dengan adanya teknologi IT ini, orang tidak perlu mendirikan perusahaan besar untuk membangun sebuah perusahaan berita, tetapi hanya membutuhkan satu ruangan yang tidak kecil atau bisa juga sewa ruangan
di gedung-gedung yang menyewakan. Di situ dikasih peralatan-peralatan yang diperlukan untuk e-commerce atau internet, maka sudah bisa melakukan pencetakan atau menghasilkan majalah atau berita-berita yang sifatnya aktual. Itu masalah produk pengganti. Jadi sekarang kalau dari sisi masalah pilpres ini, produk penggantinya itu ada nggak? Nah, sekarang pemerintahan yang ada sekarang ini sudah muncul orang yang banyak mencalonkan pengen jadi presiden. Beberapa menteri sudah pasang iklan di jalan-jalan raya di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Kemudian dia sudah mulai berpromosi di media sosial, baik itu TV ya, yang ditayangkan di sosial media, terutama di YouTube ya, karena merupakan format YouTube itu merupakan format yang memuaskan atau untuk video ya, video. Kemudian kita akan coba melanjutkan. Masalah kekuatan persaingan. Coba saya memberikan satu contoh pilek atau pileg ya, pileg pemilihan legislatif tahun 2019. Kita coba lihat di sini ada 5 kekuatan partai besar di Indonesia. Yang digambarkan warna merah untuk PDIP, warna putih untuk Gerindra, warna kuning untuk Golkar, warna biru muda untuk Nasdem, warna biru tua untuk Demokrat ya. Nah, dari sini kita bisa melihat peta-petanya. Kalau Aceh itu dikuasai oleh Demokrat ya, Demokrat benar-benar di Aceh ya. Kemudian Nasdem itu Papua dan Papua Barat. Kemudian Sulawesi Tengah, nah itu Nasdem ya. Kemudian Golkar itu ada di Jambi, Sumatera Selatan, ada Kalimantan Timur, ada Kalimantan Selatan. Kemudian Golkar juga terdapat di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan,
dan Gorontalo. Nah, ini gambar-gambaran yang warna kuning ya. Kemudian Gerindra. Gerindra itu di Sumatera Barat dan Riau. Kemudian Jawa Barat. Jawa Barat sama Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat itu Gerindra. Sementara PDIP itu adalah Sumatera Utara, kemudian Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, kemudian Maluku ya. Maluku itu penguasaan PDIP ya di pileknya ya, di pileknya. Jadi kita bisa melihat gambaran ini untuk dijadikan satu peta kekuatan persaingan untuk di 2024 ya. Ini adalah perwakilan yang ada di DPR, Nah, itu gambarannya seperti itu ya. Kemudian dari sisi lingkungan kompetitor. Lingkungan kompetitor tadi sudah disebutkan ada 3. Salah satunya tentang politik atau hukum atau legal. Saya akan coba menampilkan satu contoh tahapan pemilu. Tahapan pemilu. Di sini tahapan pemilu 2024 itu sudah dimulai nanti per 1 sampai 7 Agustus itu sudah mulai diadakan pendaftaran parpol. Jadi parpol yang pengen mendaftarkan diri sebagai calon presiden itu harus mendaftarkan diri, mulai dikasih waktu 7 hari pada bulan Agustus. Kemudian pada 14 Desember ditetapkan partai politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri jadi calon presiden. Calon presiden ya. Kalau ini masih masih partai politik dulu ya. Kemudian pada tanggal 1 Januari sampai 9 Februari penetapan dapil caleg, daerah pemilihan calon legislatif. Kemudian 1 sampai 14 Mei 2023 pendaftaran caleg DPR, DPRD, provinsi, kabupaten ya. Kemudian tanggal 19 sampai 21 Juni itu penetapan DPT nasional ya. Jadi ini gambarannya dari mulai 22 sampai tanggal 20 Oktober 2024. 20 Oktober itu adalah pengucapan sumpah janji presiden. Nah, oke, jadi di sini kita tahu selama 2 tahun itu proses pemilihan presiden sampai presidennya disumpah ya, artinya sudah jadi presiden. Jadi cukup panjang ya. Jadi artinya untuk Pilpres ini hal ini memang dibutuhkan ya. Sehingga biaya yang dibutuhkan juga banyak. Baik, rekan-rekan semua, saya akan coba menjelaskan tentang lingkungan kompetitor tentang teknologi. Jadi rekan-rekan semua, pada saat ini teknologi yang digunakan
untuk Pilpres maupun Pileg itu sudah menggunakan teknologi digital. Teknologi digital. Apa artinya? Yaitu semuanya sudah menggunakan sistem aplikasi digital yang berbasis informasi teknologi, ya, informasi teknologi. Sehingga proses penghitungannya itu akan cepat dan akurat. Asal orang yang ada di belakangnya itu tidak main-main, ya kan? Ya walaupun teknologi digital kalau mentalnya masih mental ingin merubah supaya menang padahal kalah ya bisa aja. Kemudian masalah global. Jadi rekan-rekan semua di dalam lingkungan kompetitor global itu maksudnya semua kejadian yang proses pemilihan presiden, legislatif, semuanya ini dapat dimonitor oleh seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi Indonesia perlu hati-hati dengan masalah teknologi IT ini. Jadi semuanya sudah terekam secara digital apa-apa yang terjadi di 2019 kemarin, ya. Sudah ada itu. Baik, rekan-rekan semua, saya kira dari saya tentang diskusi ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Bagaimana caranya untuk unggul daripada kompetitor. Jadi kalau kita ingin unggul dari kompetitor, kita harus menguasai dari masalah lingkungan industrinya apa, kemudian lingkungan kompetitornya seperti apa, ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.